Tak kurang dari 500.000 tenaga kerja meninggalkan tanah air setiap tahun. Sebagian dari mereka memilih menjadi TKI di luar negeri karena membutuhkan pekerjaan, sebagian lagi karena tergiur uang. Namun di sebuah desa di Lampung Timur, sejumlah warganya yang bekerja sebagai TKI di Korea memilih untuk mengakhiri kontrak kerja dan pulang ke kampung halaman untuk berwirausaha. Apa yang menyebabkan mereka rela meninggalkan pekerjaan dengan penghasilan belasan juta rupiah di negeri ginseng, kala di dalam negeri upah tersebut tidak bisa diperoleh dengan pekerjaan serupa? Inilah penelusuran Lori Singer selengkapnya. Memasuki desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Saya terkesima. Deretan lampu jalan dan rumah-rumah tertata rapi. Seakan menggambarkan kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat desa ini yang pernah tinggal di luar negeri alias menjadi TKI. Apakah memang untuk para pemuda di desa ini memilihnya jadi TKI? Warga sini memang banyak yang menjadi tenaga kerja ke luar negeri, mayoritas untuk ke Korea itu. Margono adalah kepala desa Taman Endah yang juga sempat hidup di Korea selama 3 tahun. Masyarakat di desa ini yang pernah menjadi TKI, jadi TKI dan mantan TKI, kurang lebih berapa persennya? Dari tahun 2002 mungkin hampir semuanya, Bu, bisa 70%. Jumlah anggota keluarganya berapa sebelum menikah saat mau berangkat ke Korea? Untuk keluarga besar saya hampir memang semuanya juga ke sana. Sepupu-sepupu seperti itu? Iya, kakak dari paman, kakak dari paman-paman itu. Tapi penduduk desa ini tidak menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai tujuan akhir. Kenapa warga di sini justru cenderung memang menjadi TKI, terus sudah kayak gitu balik lagi ke kampung ini? Apakah itu karena memang sudah ada petuah dari desanya, atau mungkin ada pengalaman tertentu? Anak-anak yang ada di desa kami ini pertama karena mereka tujuan kerja ke Korea itu ke luar negeri, yang pertama memang untuk mencari modal yang punya cita-cita itu nanti akan dikembangkan ketika mereka kembali ke wilayah ini. Bangladesh, orang Sumanto adalah salah satu dari mereka yang telah kembali. Ia bekerja di pabrik peleburan baja Korea Selatan selama kurang lebih 5 tahun. Memang awalnya cita-citanya TKI atau ada cita-cita lain? Mengingat orang tua saya secara ekonomi itu kita kurang mapan, jadi kalau kita mau kuliah takutnya putus di tengah jalan, akhirnya kita ngambil jalan pintas, kita niat untuk pergi ke Korea. Berangkatnya itu pun kita jual-jual tanah, itu utang-utang lah. Lihat itu sebagai jalan pintas atau memang saat itu kepepet keuangannya atau gimana? Kalau melihat di Korea itu sangat ibarat orang jalan itu jalan pintas. Kita sekali kerja, tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu bisa untuk hidup sampai anak cucu kita gitu loh, kalau kita bisa memanfaatkan itu. Sumanto mengakui penghasilan sebagai TKI di negeri ginseng sangat menggiurkan. Padahal hanya bermodalkan ijazah SMP. Misalnya dibandingkan dengan penghasilan di negeri kita. Oh ya jauh, kita pokoknya tadi itu perbandingannya 10 kali lipat. Kalau di sana saya tuh nyari uang 12 juta, 15 juta itu pada waktu itu ibaratnya ngomong sambil ketawa gitu loh. Kalau kerja malam itu gajinya dilipatkan. Jadi naik 200%? Iya, 200%. Dan lagi kalau kerja di hari besar itu gaji kita 4 kali lipat itu. Itu memang keuntungan kita di situ. Selama 5 tahun di sana itu 5 tahun menetap di Korea Selatan, nyaris tak ada alasan bagi Sumanto untuk meninggalkan negeri ginseng. Di sana hak asasi manusia itu sangat dihormati. Dalam segi apapun, dalam segi hal gaji kita nggak pernah ditipu, dalam segi hal fasilitas kita kerja, baik makan, tempat tidur, pakaian, semua sangat terfasilitasi. Tidur kita pakai AC, mesin cuci siap, makan kita jangan sampai kurang. Di sana makan itu lauk pauk itu lebih banyak daripada nasi. Tapi pada akhirnya, Sumanto memilih pulang ke kampung halaman, mengembangkan bisnis lele di desanya dengan modal tabungan gaji. Saya masih di SMA itu udah mainnya dengan ikan. Jadi memang kayaknya hobi kita dan kerja kita itu cocoknya di ikan. Pemasaran saya konsumsi itu ngantar saya di luar kota juga, dari Palembang ke Bangka,
ke Bandar Lampung sini. Penghasilannya dari membuka tambak ikan lele ya Pak ya, Iya. seperti ini sebulan bisa dapat berapa? Ya kalau secara kasarnya ya bisa, Berapa itu? ya kurang lebih mencapai di level 12 itulah. Hal yang sama dilakukan oleh Karni yang juga sempat bekerja di Korea Selatan. Tabungannya digunakan untuk membuka peternakan ayam petelur. Waktu itu bawa tabungan kurang lebih sampai berapa? Sekitar 100-an, 100-an. Dimulai dari berapa ekor ayam? 600 ekor, Dan sekarang ayamnya sudah jumlahnya berapa? 5.000. Kenyataannya, tidak semua TKI pulang dengan mendulang sukses seperti penduduk desa Taman Endah. Seperti yang dialami Winda kini, hidup tanpa suami, mengandalkan uang duka bersama putri semata wayangnya. Pekerjaannya suami selama menjadi TKI apa? Setahu aku yaitu tebang kayu di hutan gitu, setahu aku. Gimana peristiwa waktu Mbak dapat kabar suami meninggal itu seperti apa? Katanya itu almarhum mau pulang. Kalau sakit pulang aja, dianya nggak mau. Katanya masih mau cari tambah-tambah lah gitu. Ya udah, taunya kita ya kerja cari nafkah, pulang bawa uang gitu aja kan. Nggak tahu kalau mau kejadian kayak gitu. Kalau tahu ada kejadian kayak gitu ya nggak boleh lah akunya kerja di sana. Tapi, kisah pilu seperti ini pun tak membendung orang meninggalkan tanah airnya sendiri untuk bekerja di luar negeri. Seperti penjelasan Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Gatot Abdullah. Tenaga kerja kita jumlahnya sudah sampai berapa, Pak? Sekitar 4 jutaan ya. Itu skill dan unskill? Yang skill itu sudah 55%. Jadi yang 45% unskill. Seperti di rumah-rumah, PLRT, supir, tungkang kebun gitu ya. Tapi kalau yang skill itu termasuk pelayanan hospitality, jasa, macam-macam. Dan itu direkrutnya mesti oleh pabrik. Sebenarnya seberapa menjanjikan masa depan kerja sebagai TKI? Gini Mbak Lori, pemerintah itu sebenarnya tidak mendorong rakyatnya kerja di luar negeri. Sebaiknya kerja itu di sini saja. Kalau memang kita bisa menyerap tenaga kerja di sini, itu akan lebih bagus. Karena digaji dengan uang kita, dimanfaatkan oleh mereka dengan keluarganya kumpul, dengan anak istri kumpul, itu kan lebih sejahtera. Kesejahteraan berarti kan gitu. Pengangguran masih banyak, kita belum bisa menyerap tenaga kerja. Maka ada pilihan bagi rakyat itu kerja di luar negeri. Monggo silahkan. Pada akhirnya, kehidupan seseorang tergantung pada pilihannya sendiri dan juga niatnya. Seperti pengalaman pengusaha yang pernah menjadi TKI, Imam Nahrawi. Pra keberangkat itu harus punya perencanaan yang matang gitu loh. Apa sih tujuannya jadi TKI itu paling tidak? Apa sih tujuannya mau jadi buruh migran? Kenapa harus merantau? Imam menyebut sejumlah alasan mengapa banyak TKI bertahan belasan tahun di luar negeri. Maaf ini orientasi TKI itu ya tentu banyak hal ya. Yang jelas adalah konsumtif. Di mana ketika dia masih bekerja konsumtif, dia membelanjakan hal-hal yang tidak perlu sehingga uangnya habis. Pada saat kontrak habis dia pulang nggak bawa uang. Yang kedua adalah ketidaktahuan yang dilatar belakangi karena tidak mampu mereka mengelola uang yang di rumah. Anda melihat ada fenomena bahwa keluarga menjadikan TKI ini seperti ATM-nya keluarga. Nah, itu dia. Ketika TKI-nya pulang, anaknya yang jadi TKI itu pulang, uangnya sudah habis di rumah. Karena TKI dengan dibekali sedikit sumber daya SDM-nya yang rendah barangkali, hanya lulus SMP dan SMA. Kemudian mereka tidak paham bagaimana mengelola uang itu. Kondisi seperti inilah yang membuat Imam mendedikasikan diri untuk berkeliling ke sejumlah negara yang menjadi tujuan TKI. Hal apa yang biasanya Anda garis bawahi untuk supaya TKI-TKI itu mewaspadainya sebelum mereka akhirnya menjadi mantan TKI? Saya kepingin sukses bukan hanya milik saya, tapi milik teman-teman, sahabat-sahabat saya yang masih bekerja di luar negeri, di mana ketika saya memberikan motivasi, ayolah, sukses itu harus diniatkan, harus ada action gitu kan. Caranya ya minimal tidak konsumtif.
Apa yang dilakukan Imam juga diamini Sumanto, Karni, dan Margono yang kini mengaku lebih bahagia dan sejahtera di tanah air sendiri. Bagi mereka, hidup demi segenggam uang di negeri orang sebaiknya bukanlah tujuan akhir. Di sini kan bisa kumpul keluarga, hasil sedikit pun kalau sama keluarga kan udah seneng gitu. Kita keluar negeri hanya semata-mata untuk mencari modal usaha ketika kita nanti pulang. Setelah itu, ya itu tadi, kita membuat usaha sendiri, dari awal kita rintis sendiri yang akhirnya juga sukses. Kata peribahasa itu memang benar, Bu. Seenaknya hujan mas di negeri orang, enak hujan batu di negeri sendiri. Usai sudah 360 hari ini, saya Putra Nababan mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami akan hadir kembali pekan depan di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa.